Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami bertiga terkumpul dalam satu tim yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani, dengan saya sendiri Tubagus Hafiz Sultan Al-Sasmi, dengan rekan-rekan saya Muhammad Arsyad. Saya Muhammad Fadlan Aldi. Kami bertiga akan mendiskusikan terkait problem kartu prakerja selama masa pandemi corona ini. Dan kami memilih mosi untuk kontra ya. Kontra. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan kita Muhammad Fadlan Aldi, dipersilakan. Oke, baik. Hari ini kami akan membahas terkait dengan masalah yang ada di kartu prakerja, khususnya masalah umum yang ada di masyarakat yang menjadi polemik, yang akhirnya itu dilihat oleh KPK menjadi permasalahan yang harus dituntaskan. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander, itu ada sekitar 5 poin yang kami angkat, yaitu terkait dengan pendaftaran kartu prakerja itu sendiri. Dari situ adanya ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh penyelenggara dengan pemerintah, yaitu yang terdaftar sebagai orang yang berhak menerima di BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar pendaftarnya ada sekitar 9,4 juta, sedangkan yang berhak menerima itu sekitar 5 juta. Dari situ saja sudah kita lihat bahwa ada orang yang berhak dan ada orang yang tidak berhak untuk menerima kartu prakerja ini, namun tetap mendaftarkan untuk tetap mendapat dana yang disiapkan oleh kartu prakerja. Kemudian dari situ juga ada dana yang tidak semestinya harus ada di program kartu prakerja ini, yaitu penyediaan terkait dengan fitur face recognition yang dibuat dalam proses pendaftaran. Seharusnya kalau kita lihat bahwa ketika penyelenggara itu mencocokkan dengan data kependudukan yang ada, yaitu nomor induk kependudukan, itu bisa saja data itu valid jika benar-benar untuk dimasukkan. Anggaran yang dikucurkan itu untuk penyediaan face recognition itu sekitar 30,8 miliar, itu dianggap berlebihan oleh KPK. Yang kemudian ini menjadi polemik. Selanjutnya adalah terkait dengan kepentingan mitra yang langsung ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana kartu prakerja, yang kucuran anggarannya sekitar 20,8 triliun, yang itu mitra itu langsung ditunjuk oleh pemerintah tanpa ada proses tender. Sekitar 8 mitra itu tidak ada proses tender, tiba-tiba pemerintah langsung mengucurkan dana. Kemudian adanya kurasi pelatihan yang memang tidak sesuai, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Namun kalau kita lihat bahwa penerimaan dana itu kan sebenarnya insentifnya sekitar 600.000, kemudian biaya pelatihan itu sekitar 1 juta ya. 1 juta itu kita tidak tahu bahwa mereka menggunakannya untuk apa, untuk pelatihan apa. Sedangkan kalau kita lihat bahwa di salah satu platform penyedia Skill Academy ini, bahwa dia menyediakan terkait dengan program upskill ini tidak sesuai lah, tidak relevan, karena banyak yang sudah tersebar informasi di YouTube, mungkin di platform-platform yang lain, dibuat pelatihan dengan biaya yang cukup besar gitu. Mungkin itu saja, lanjut. Ya, untuk argumentasi yang kedua akan disampaikan oleh rekan kita Muhammad Arsyad, kepada dipersilakan. Iya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh saudara Muhammad Fadlan Aldi mengenai gambaran umum tentang keadaan pelaksanaan kartu prakerja. Saya akan membahas tentang dari perspektif hukum, di mana sebelumnya ini sudah ada peraturan yang menjelaskan, yang mengatur tentang program kartu prakerja. Sebelumnya itu ada di Perpres nomor 36 tahun 2020. Lalu ada karena banyaknya polemik, maka pemerintah merevisi aturan tersebut menjadi Perpres nomor 76 tahun 2020. Namun sangat disayangkan dalam Perpres tersebut malah menimbulkan kerancuan baru.
Salah satunya ada di pasal 31A. Situ menjelaskan bahwa sebenarnya pengadaan kartu prakerja ini bukan untuk dalam artian bukan untuk pengadaan barang dan jasa, tapi tidak mengesampingkan etika pengadaan barang dan jasa. Kalau dilihat lebih lanjut sebenarnya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, jika menggunakan APBN, apalagi pemerintah meminta ada 8 vendor atau mitra untuk bekerja sama, seharusnya itu harus dilakukan melalui tender, bukan langsung dengan penunjukan langsung. Cuma di sini dijelaskan bahwa pasal 31A itu bahwa kartu prakerja ini bukan bagian dari pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama. Jadi yang ingin kita tekankan di sini adalah kartu prakerja ini adalah bansos atau bagian dari pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada di pasal 31C. Di situ dijelaskan apabila maksudnya penerima kartu prakerja tidak sesuai dengan apa yang ditentukan atau apa yang sudah diatur oleh pemerintah, maka penyelenggara atau pemerintah bisa meminta ganti rugi. Di sini kita bisa lihat bahwasannya seharusnya pemerintah dari awal sudah menyeleksi. Di situ udah seleksi ketat di awal, namun ketika peserta tidak melaksanakan sesuai ketentuan, ini cukup dibilang menarik aja gitu. Kenapa masih ada ganti rugi gitu? Mungkin kalau dari saya itu. Baik, kalau mungkin dari saya sudah dijelaskan cukup gamblang ya oleh rekan-rekan saya. Mungkin saya akan membahas dari perspektif hukum perlindungannya. Di sini saya memiliki argumentasi bahwa kartu prakerja ini penyelenggaraannya masih ada sedikit menyinggung terkait hukum perlindungan konsumen, karena di sini kita tidak mengetahui dari 1 juta dana yang dikucurkan bagi masing-masing peserta kartu prakerja untuk mengikuti pelatihan yang bervariasi harganya, itu kan belum include kuota ya untuk keluar, apalagi untuk relevansinya juga tidak semua orang bisa mengakses internet secara mudah gitu. Jadi untuk sasarannya masih sangat dipertanyakan gitu. Kemudian dari relevansinya selama masa pandemik ini, karena kita men-highlightnya ketika masa pandemik, ini benar-benar kurang relevan karena selama masa pandemik ini pun kartu prakerja itu dianggap sebagai semi bansos, yang artinya dibilang bansos iya tapi tidak dibilang bansos juga iya, nanggung gitu, serba nanggung. Karena kalaupun emang pingin bansos ya sekalian saja bansos gitu tanpa adanya pelatihan, karena untuk pelatihannya pun seperti yang dibilang Fadlan tadi sudah ada di YouTube secara gratis. Karena yang menurut saya juga pelatihannya itu masih banyak gitu untuk diakses di platform-platform lainnya tanpa harus mengikuti program prakerja. Apalagi sekarang orang sudah makin kreatif, sudah punya banyak pilihan.